senang sekali melihat wajah-wajah murid-murid saya yang sekarang udah lulusan Salihara. Senang sekali. Apa namanya? Sarjana Salihara. Senang sekali waktu kami berpisah terakhir juga kepengen ketemu lagi. Jadi saya sekarang senang sekali bertemu dengan orang-orang yang dulu murid-murid saya, tapi sekarang statusnya bukan murid-murid saya lagi. Terima kasih semuanya, selamat datang di peluncuran seri Zodiak 3 yang pertama. Seperti kita tahu, seri Zodiak ini adalah buku yang dipersiapkan melalui proses kursus menulis dan berpikir kreatif yang diadakan di Salihara bulan April sampai Juni tahun ini. Waktu itu sesungguhnya yang ikut kursus pesertanya sekitar 90 orang. Tapi yang berhasil menyelesaikan cerita jumlahnya lumayan banyak, 60. Ini angka yang lumayan banyak karena biasanya kalau kursus-kursus itu yang dropnya banyak sekali nanti. Kalau ini berarti 2/3-nya ya, jadi cukup bagus. Nah, dari 90 cerita itu akan disusun menjadi 12 buku menurut zodiak. Bisa menurut zodiak penulisnya, tapi bisa juga waktu itu saya minta kepada para peserta untuk menulis berdasarkan karakter zodiak yang mereka kenal, apakah itu karakternya sendiri atau karakter bapaknya yang dicintai atau karakter musuhnya boleh. Tapi siapapun yang mereka ingin berikan buku ini kepadanya. Karena itu ini adalah setelah proses beberapa bulan kemudian seleksi, perbaikan dan suntingan. Untuk yang bagian pertama kami berhasil menerbitkan 3 dulu dengan pertimbangan karena yang akan segera berulang tahun pada mulai tanggal 23 Oktober sampai 22 November adalah Scorpio. Jadi Scorpio terbit dulu, disusul Sagittarius, disusul Capricornus. Saya ingin kita bertepuk tangan untuk semua para penulis di sini. Akhirnya berhasil juga ya. Buat saya sendiri ini proses yang menyenangkan karena belajar atau kita melihat sebuah proses menulis dari nol, dari kosong sampai jadi terbit. Karena itu sebelum kita nanti acara sebetulnya adalah ada pembahas seorang sastrawan dan kritikus sastra juga namanya Bung Zen dan akan dimoderatori oleh Christine dari Kepustakaan Populer Gramedia. Tapi untuk sekadar mempunyai bayangan mengenai salah satu cerita dalam buku ini, saya mau membacakan salah satu cerpen. Saya tidak bisa bilang yang terbaik loh, karena semuanya baik. Nanti GR kalau dibilang yang terbaik. Tapi cerpen ini adalah yang pertama jadi, maksudnya yang muncul idenya pertama kali secara matang. Ini adalah dalam proses penulisan adalah cerpen ini, judulnya Dua Lelaki Sagittarius. Penulisnya adalah Putri Wardani. Saya akan membacakan dengan iringan musik sederhana, musik anak-anak, karena pengarangnya memang anak kecil. Pengarangnya itu umurnya 8 tahun. Tapi buat saya menarik bahwa ada yang universal di antara teks dan musik. Minta maaf saya bukan pemain piano, tapi sekadar mengiringi pembacaan saya sendiri. Dua Lelaki Sagittarius, karya Putri Wardani.
bersumpah sedetik lalu melihat seekor tikus kelabu kecil melintas dekat kakiku, seolah sengaja ingin menyenggol, lalu memipihkan tubuhnya untuk menyelinap keluar melalui celah gelap antara pintu dan lantai perpustakaan. Tikus adalah pertanda buruk, ibuku pernah bilang. Tikus mendatangkan penyakit pes. Tapi kini kulihat ibukulah yang datang. Aku punya ibu yang suka tiba-tiba muncul di tempat kerjaku, seolah ia tidak peduli bahwa aku belum lama menjadi pekerja paruh waktu yang perlu menunjukkan kerja bakti untuk bisa diangkat sebagai karyawan tetap di perpustakaan ini. Ada apa lagi, Bu? Ibu mau bicara dengan kamu, Indira. Aku lagi tanggung, Bu, tidak bisa ngobrol di rumah saja. Ini bukan ngobrol. Aku selalu kalah dengan ibuku. Sejak ayah tidak pernah pulang lagi, sejak itu ibu selalu menang. Sejak itu juga di rumah kami tidak pernah ada tikus. Sejak itu juga ibu selalu naik delman kemana-mana. Ia tidak pernah peduli bahwa aku selalu merasa kasihan dengan kudanya yang harus bersaing dengan kendaraan yang mengeluarkan asap dari knalpot. Tapi ibu justru selalu memandangi kuda malang itu dengan pandangan yang buatku mengherankan. Jadi, mana lelaki itu? Sindu? Sindu itu supervisorku, Bu, jangan macam-macam. Aku menjawab pelan sambil melirik ke arah meja sirkulasi untuk memastikan ini tidak hinggap di telinga karyawan lain. Apa supervisormu tahu tadi pagi kamu mual? Mungkin berlebihan, tapi aku merasa ada penekanan pada kata mual yang ibu ucapkan. Apa ibu tega menuduhku hamil? Kalau benar begitu, aku sungguh menyesal telah bercerita tentang kedekatanku dengan Sindu kepadanya tadi malam. Ibu memiliki alergi terhadap lelaki Sagittarius. Zodiak ayahku juga zodiak Sindu. Otakku sedang menghitung jam kerja yang tersisa. Waktu ibu tiba-tiba menunjuk ke arah rak buku referensi. Kamu lihat itu, Indira, tikus lari ke balik rak. Aku hendak bangkit dari sofa untuk mencarinya, tapi kulihat Sindu muncul dari sana. Ia lalu berjalan ke arah lobi dan menyalami ibu. Entah sudah berapa lama Sindu berada di balik rak yang selalu jadi lokasi favorit kami untuk berciuman itu. Ini adalah kali pertama Sindu bertemu dengan ibuku. Tapi ibu hanya diam, senyum pun tidak sudi ia berikan untuk Sindu. Sindu pamit dan kemudian menghilang di balik rak. Sayup ku dengar suara ringkikan kuda. Apa ibu tadi naik delman dan menyuruh delmannya menunggu? Aduh, aku kasihan sama kudanya, Bu. Air muka ibu menggambarkan kalau ia sedang memikirkan sesuatu. Aku memutuskan untuk membiasakan diri tidak digubris olehnya. Indira. Aku mendengar suara lembut Sindu, tapi tubuhnya entah di balik rak yang mana. Mataku masih mencari-cari wujud Sindu saat ia melanjutkan kalimatnya. Biar ya saya yang shelving buku-buku untuk referensi ya. Cuma ini saja. Iya Pak, terima kasih. Di dalam ruangannya aku memanggil Pak. Sindu memang sering membantuku dalam urusan pekerjaan, tapi bukan itu alasanku menyukainya. Suatu hari ia pernah mengajakku makan siang di rumah kontrakan yang ia sewa bersama beberapa orang temannya. Rumah itu sempit dan tidak diperlengkapi alat-alat elektronik. Tapi aku terpukau pada halaman belakang rumah yang ditanami berbagai macam sayuran dan bumbu dapur. Sindu adalah insinyur pertanian. Ia yang menanam dan merawat tanaman-tanaman tersebut supaya dapat dipanen untuk konsumsi.
Beralaskan tikar, kami melahap lari siliwet dan lalapan labu siam yang baru dipetik. Aku tahu sebenarnya gajinya cukup untuk kredit motor, tapi Sindu tidak melakukannya. Ia lebih senang berjalan kaki tiap berangkat dan kerja dan pulang kerja sambil walking meditation katanya. Ia juga tidak menggunakan telepon genggam dan hanya memiliki sepasang sepatu kerja. Kamu cuma punya 2 kaki, buat apa berpasang-pasang sepatu? Sejak hari itu aku tahu kalau aku tidak hanya sekadar menyukainya. Kaki Sindu akhirnya tertangkap mataku lagi, tapi langkahnya kini terdengar seperti derap kaki kuda. Suara geleguk gelembung udara di galon air minum menarik lagi kesadaranku. Jadi ada apa, Bu? Ibu sekarang nyaris berbisik. Menurut Ibu, peristiwa yang sama akan terulang lagi. Ibu begitu yakin. Pertanda-pertandanya mengisyaratkan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi. Tapi peristiwa apa, Bu? Kamu ingat ayahmu, Indira? Aku menjawabnya dengan anggukan. Tentu saja aku ingat ayah. Ia sering menghabiskan waktu seharian di perpustakaannya yang remang dengan tumpukan buku di meja tulis, remasan kertas di lantai, dan aku di pangkuannya. Ia selalu mengetik sampai suatu kali hentakan mesin ketiknya yang terdengar seperti derap kaki kuda berlari membangunkan aku. Malam itu ibu tidak ada di tempat tidur dan seingatku ayah menggendongku ke perpustakaannya. Buku-buku ayah berserakan di lantai seperti habis digulung ombak. Waktu itu kamu sakit keras, Nak. Kamu terus menangis dan memuntahkan isi perut. Sementara ayahmu selalu sibuk dengan tulisan-tulisannya. Ia tidak mampu membawamu berobat ke dokter dan puisi-puisinya tidak mampu menyembuhkan penyakitmu. Ibu menutup wajahnya dengan 2 tangan seolah peristiwa itu tergambar di telapaknya. Malam itu ibu begitu murka, ayahmu sungguh tidak bertanggung jawab. Pelan-pelan aku tahu bahwa ibukulah ombak bagi buku-buku ayah malam itu. Ayahmu Sagittarius. Iya, lalu hal-hal aneh terjadi di dunia ini, Indira. Ya, banyak hal aneh terjadi di muka bumi ini. Dengarkan Ibu, Indira. Sekarang Ibu akan membuka rahasia ini buatmu. Lalu ibuku bercerita. Malam itu 20 tahun silam, kemarahannya menyapu perpustakaan suaminya. Ya, ayahku yang selalu sibuk dengan mesin ketiknya. Barangkali murka melahirkan sebuah kutukan. Tapi barangkali lelaki itu memang seekor kuda sejak lahirnya. Bukan hanya kiasan tentang kuda liar, tapi sungguh-sungguh seekor kuda. Lelaki itu memunguti buku-bukunya yang porak-poranda. Baru saja ia mulai membungkuk, tiba-tiba tangannya meremas perut dan meringkuk kesakitan. Suara kain robek memancing ibu untuk mendekat. Dari bokong celana lelaki itu tiba-tiba menjulur rambut yang semakin panjang hingga mampu menyapu lantai. Ibu melangkah mundur saat kaki lelaki itu mulai terlapisi bulu kecoklatan. Kemudian kedua tonjolan menyembul dari sekitar pinggang lelaki itu, mengoyak celana dan menjelma menjadi 2 kaki yang kurus yang telapaknya tidak berjari. Ia menjelma setengah manusia tapi juga setengah kuda. Ia Sagittarius. Kakinya masih terlalu lemah waktu ia mencoba bangun dan melangkah. Di sudut ruangan ibu bersimpuh, menolak untuk memejamkan mata, dan teriakannya pun telah khatam. Akhirnya lelaki itu sanggup berjalan seperti layaknya seekor kuda. Langkah kakinya beradu dengan lantai keramik, membentuk untayan ketuk tak berpola. Tiba-tiba ia melompat keluar dari jendela yang biasanya jadi tempat ia meniupkan asap rokok kretek.
Serangan hawa dingin dari luar tidak menghentikan keringat di punggung ibu. Disusul seekor tikus kelabu yang asalnya tidak ibu ketahui. Lelaki itu tidak pernah kembali lagi. Entah mengapa ia tidak memilih keluar lewat pintu saja. Lelaki itu adalah ayahku. Samar-samar aku ingat, dulu aku memanggil ibuku Mama. Awalnya hanya gelap, lalu perlahan tubuhku melayang di dalam gelembung udara menuju permukaan setelah cerita ibu selesai. Sekelilingku kemudian pecah. Aku berenang di dalam galon air yang terisi setengah. Sindu pernah bilang kalau setengah penuh dan setengah kosong itu tidak ada bedanya. Lelaki Sagittarius itu kini memandangiku dari luar galon. Haus. Indira, rak referensi sudah beres. Gelembung-gelembung lain menyusul. Aku mendapati kuda dan tikus mengapung bersamaku. Kakinya terus menendang-nendang ke bawah, menghasilkan ombak yang membuat mereka tetap bertahan di permukaan. Aku membayangkan tubuh kuda itu menyatu dengan separuh tubuh Sindu dan berjalan-jalan di kebun belakang rumahnya. Sudah jam 5. Kenapa kamu selalu melamun setiap jam pulang? Indira. Di luar hujan deras dan perpustakaan ini sudah kosong. Ibu, di mana ibu? Tepuk tangan untuk Putri Wardani. Selanjutnya acara saya berikan kepada Christine dan Zen. Makasih Ayu. Jadi sore ini kita setelah mendengarkan pembacaan yang dan musik yang menggugah hati, kita akan menggugah hati dan pikiran. Semoga kita akan bersama selama kurang lebih 1 jam bersama dengan Jen Hai. Teman-teman mungkin sudah tahu di sini Jen Hai adalah seorang penyair dan kebetulan dia menjadi ketua komite sastra DKJ akhir tahun sampai dengan akhir 2009. Nah, pada saat itu Jen Hai juga pernah pada saat pengurusannya pernah juga membuat satu buku kumpulan cerpen. Ada program penulisan dan menghasilkan satu buku kumpulan cerpen. Jadi rasanya menarik kalau sore ini kita mendengar pendapat Jen Hai tentang karya yang sudah kita buat bersama tentang cerpen, membuat kumpulan cerpen dan menjadikan itu satu buku yang enak dibaca dan mungkin perlu. Silakan Mas Jen. Terima kasih Mbak, aku pakai ini aja. Terima kasih Mbak Christine, teman-teman sekalian, selamat sore. Saya kira tugas saya ini sebetulnya kan membicarakan buku ini sebagai bagian dari dari proses yang sebetulnya masih akan berlangsung dengan seri-seri berikut. Jadi posisi saya di sini adalah sebagai pembaca ya.
karena kebetulan saya kadang-kadang mengintip Ayu mengerjakan editing di belakang, di meja belakang, jadi samar-samar kadang-kadang saya tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang penyunting dan penulis dalam mempersiapkan 3 buku pertama ini. Saya mulai dari kecenderungan umum ya, bahwa cerita-cerita dalam, saya hanya dapat 2 buku ya, Sagittarius dan Scorpio, jadi saya hanya akan bicara berdasarkan 2 buku ini. Kalau kita lihat dari bentuknya, sebetulnya ini kan sebuah kumpulan cerita ya, kumpulan cerita, tetapi bisa juga dibaca sebagai sebuah novel, sebetulnya novel omnibus. Jadi sebuah novel, atau kalau dari segi panjangnya kita bisa sebut novela ya. Jadi novel yang dikerjakan bersama-sama oleh banyak orang, sejumlah penulis 10-11. Dan di dalamnya kita melihat ada satu kerjasama atau kolaborasi yang menurut saya menarik, karena masing-masing penulis mengembangkan satu ide yang kemudian direspon oleh penulis lain. Kalau kita baca urutannya dari buku ini, sebetulnya kan misalnya di Scorpio ya, Scorpio itu kalau di sini cerpen pertamanya judulnya Pesta, yang tokoh utamanya adalah Sakib, dan modelnya apa, Sakib Sungkar atau Sakib yang lain saya kurang tahu, tapi dari ciri-ciri 50 tahun bos yang sukses kemudian diundang ke pesta, dia melihat seorang perempuan muda yang menurutnya sangat menarik. Ada adegan klise penumpaian anggur di gaun, kemudian cewek itu diganti bajunya yang kena anggur itu di kesempatan yang lain. Jadi sebuah cerita pembuka yang kemudian berkembang sedemikian rupa, atau dikembangkan oleh penulis lain, juga dikembangkan oleh Ayu juga di bagian akhir, saya kira menjadi sebuah rangkaian yang pada dasarnya menjadi satu cerita yang kurang lebih utuh. Nah, misalnya kalau kita baca, mana ya? Oh ya, cerpen yang pertama itu judulnya Pesta ya. Tokohnya itu kan ada Syakib, ada Anita. Kemudian cerpen kedua judulnya Ulang Tahun. Ini ditulis oleh Dias. Nah, Dias ini mengembangkan satu bagian dari masa lalu Anita, ketika Anita ini punya ibu yang berpacaran dengan banyak laki-laki berkali-kali ketika dia masih kanak-kanak. Kemudian berkembang lagi masa remaja ketika Dan Hujan Pun Turun di Senja Hari, itu ditulis oleh Ayu dan Dias. Itu berkembang lagi ketika Anita sudah kuliah di UI. Ada teman lain, ada Inggar, ada Novina, ada Shaula, ada satu teman yang meninggal karena ketabrak kereta, Kamboja namanya. Kemudian cerita berkembang lagi bukan kepada Anita tapi kepada Shaula. Shaula ini beli kue di sebuah toko kue dan dia menemukan seorang pelayan yang ciri-cirinya itu mengingatkan dia kepada kekasih yang lama. Dan di adegan terakhir, kekasih yang dia rindukan itu tiba-tiba datang ketemu dia dan memanggil namanya di akhir cerita. Kemudian cerita berkembang kepada kehidupan Syakib ketika masih mahasiswa di Jogja tahun 70-an awal. Momennya adalah perkemahan kaum Urakan di Parangtritis. Jadi ada tokoh Syakib muda 20-an tahun, ada tokoh Bram teman baiknya, ada 2 tokoh lagi perempuan muda, Nirmala dan Dewi. Ya mereka gila-gilaan gitu loh, pacaran dan lain-lain. Kemudian mereka ke Tawangmangu, ke sebuah rumah peninggalan Inggris atau Belanda yang namanya November House. Nah pada cerita ke-6 muncul lagi satu cerita tentang peristiwa di rumah itu. Bagaimana si tokoh Aku yang menghuni rumah itu bunuh diri karena ingin bertemu dengan kekasihnya yang namanya Amadius. Jadi sebuah cerita yang lain lagi. Dia tidak berkaitan dengan Sakib, kecuali rumah itu pernah dikunjungi Sakib. Dia tidak berkaitan dengan Anita. Kemudian
ada satu cerita lain yang menurut saya agak keluar dari bingkai cerita yang sudah dijalin dari 1 sampai 6, yaitu semua akan menjadi lebih baik. Ini tentang tokoh aku yang bersaing dengan Ica. Tokoh Ica dua-duanya perempuan dalam memperebutkan cowok yang namanya Gio. Nah, kemudian cerita melompat lagi ke kehidupan Syakib yang sebetulnya cerpen ke-8 ini atau bagian ke-8 ini merupakan lanjutan dari cerpen pertama atau bagian pertama. Jadi bisa disebut 1B sebetulnya, yang judulnya Jamur. Jadi adegan ketika Syakib mau mengganti baju Anita yang ketumpahan anggur itu, dia ajak makan di rumah makan India. Mereka kencan makan, bicara soal makanan dan lain-lain, soal mushroom, soal segala rupa, cranberries, soal lagu John Lennon ditembak dan lain-lain. Jadi kencan yang sebetulnya sangat ensiklopedis gitu loh, membicarakan banyak sekali hal yang bukan asmara sebetulnya. Kemudian ada lagi sebuah cerita yang tiba-tiba seperti memotong atau menghindari bingkai itu, yaitu cerita yang judulnya Pulang. Tokohnya itu namanya Wira dan Novi yang dia tidak berkaitan dengan yang cerita yang lain, Syakib dan Anita, tapi ya cerita tentang orang Scorpio aja, nasib asmara orang Scorpio. Pada cerita ke-10 atau bagian ke-10 muncul satu bagian hidup Inggar. Tokoh Inggar ini kan temannya Anita ketika di UI. Dia mengalami atau menghadapi persoalan yang lain lagi, yaitu persoalan bagaimana orang Scorpio itu nasibnya di lingkungan ibunya di Surabaya. Dia harus mengurus persyaratan untuk bikin KTP elektronik. Dan Pak RT-nya banyak sekali bicara, menafsir Scorpio kayak gini. Ternyata kenapa ibunya tidak mau mengantar dia ke Pak RT, karena rupanya Pak RT-nya senang sama ibunya. Jadi dia dijadikan tumbal menjadi orang yang menerima keluh kesah ocehan dari Pak Basri Sampurno namanya. Kemudian ada lagi cerita yang judulnya, ya ini ditulis oleh Syakib Syungkar, cerita judulnya. Ini mengisahkan Dewi, tokoh teman Nirmala yang tadi di bagian generasi bunga berkencan dengan Bram, temannya Syakib muda. Kemudian dia sudah menjadi tua, sudah punya anak, dan dulu dia pernah gila-gilaan dengan Bram dan Nirmala di Parangtritis dan di Tawangmangu. Tetapi ketika menjadi tua dia menjadi sangat konservatif dalam urusan jodoh gitu loh. Jadi dia menentukan anaknya ini siapa namanya, Sinta, harus begini, jodohnya harus benar-benar cocok dengan pilihan dia dan lain-lain. Ya ada soal seniman dan pasar dan lain-lain. Itu bumbu-bumbu yang menurut saya menjadi memperkaya cerita ini. Kemudian bagian terakhir atau 12 itu adalah bagian yang menutup atau mengunci dari seluruh peristiwa dari nomor 1 sampai nomor akhir, yaitu bagaimana ketika Syakib yang sudah pensiun ini kemudian dibikinin acara perpisahan di kantor. Datang lagi tuh Anita yang bukan lagi anak-anak remaja tapi sudah dewasa, 15 tahun yang lalu pernah ketemu. Jadi orang tua yang puber lagi bertemu dengan seorang perempuan muda yang dulu pernah dia dia belikan ganti bajunya yang kena anggur dan lain-lain, kencan di rumah makan India. Dia ini mau selingkuh sebetulnya, karena kan sudah ada modalnya gitu loh. Sudah ke Jogja ketemu, mau ke Tawangmangu lagi seperti dia pernah ke Tawangmangu dengan Nirmala dan Bram dan Dewi, tapi nggak jadi rupanya. Anitanya yang nggak mau karena Anita merasa Pak Syakib ini seperti kekasih ibunya, dan dia sudah berkencan 2 kali dengan kekasih ibunya, dan dia tidak mau berkencan untuk yang ketiga kalinya dengan orang yang menurutnya seperti kekasih ibunya. Maka batallah urusan perselingkuhan itu. Dia merasa menyelamatkan Syakib, Anita, tetapi Syakib juga merasa diselamatkan karena
peluangnya untuk berselingkuh atau mengkhianati anak istrinya di rumah itu menjadi batal gitu. Cerita selesai. Kalau yang Sagittarius ini menurut saya tadi sudah dibacakan bagiannya di awal oleh Ayu, itu memang jadi adegannya dimulai dengan sebuah perpustakaan sebuah perpustakaan tidak jauh dari Kebun Raya Bogor ya. Jadi ada dua sosok yang sangat misterius di museum itu, yaitu Minotaurus dan Sagittarius. Yang satu manusia berkepala banteng, yang satu lagi kuda berkepala manusia. Rupanya ini merupakan metamorfosis atau pencitraan atau kiasan untuk dua orang di kantor itu. Pertama, ibu kepala perpustakaan yang disebut Ibu Tiri dan Pak Bastaman. Jadi di cerita kedua akan kelihatan bahwa yang sebelumnya Anita diajak ke perpustakaan oleh ibunya, oleh ayahnya, Pak Surya namanya, yang Anita kecil diajak, kemudian Indira, ya Indira Gandhi. Indira diajak ke perpustakaan oleh bapaknya Surya mengunjungi perpustakaan, dan ada dua makhluk misterius yang museum yang menyimpan dua sosok misterius itu, Sagittarius dan Minotaurus. Di bagian cerita Ibu Tri ini, Indira sudah menjadi pegawai paruh waktu di perpustakaan dan dia mengenal dua orang yang bertarung rupanya. Ibu Tiri, kepala perpustakaan yang disebut penjelmaan atau bayang-bayang Minotaurus, dan Pak Bastaman yang bayang-bayangnya Sagittarius. Ada konflik asmara, perempuan tua yang belum dapat jodoh, kemudian anak muda yang ingin menghindari determinasi atau tekanan bosnya, yaitu Indira dan Sindu. Pada cerita ketiga ada adegan Anita kecil yang diajak menonton sirkus. Indira, salah mulu. Indira ini diajak oleh ayahnya nonton sirkus berkali-kali. Dan dia senang sekali, dan di situ mulai kelihatan ada perkembangan peluang. Ayahnya Indira itu kemudian membuat wawancara dengan si pemain akrobat, satu orang China dan satu orang Cina yang wajahnya oriental, satu lagi perempuan penunggang kuda. Kemudian di cerita berikut atau cerita dua lelaki ini rupanya menceritakan kembali hubungan dalam keluarga Indira antara ayahnya yang Sagittarius dengan ibunya yang ibunya ini agak PKS gitu loh. Jadi iya, bapaknya ini kan punya ambisi menjadi penulis sastra, menjadi penyair gitu loh, mengarang. Dia pegawai kantoran tapi ingin menjadi penulis gitu loh. Rupanya sudah mulai ada bibit-bibit perpecahan di sini. Sampai pada adegan bagian kelima ada cerita yang judulnya Rumah Sakit. Adegan pingsannya Indira di bagian ketika Pak Bastaman dengan Ibu Tiri bertengkar, dia pingsan. Dan adegan berikutnya adalah di cerita kelima, Lintang sahabat Indira ini mengunjungi Indira yang sakit di rumah sakit PMI Bogor, dan mereka sudah bersahabat sejak kecil. Cerita berikutnya, Kotak Pandora itu sebetulnya mau memperluas lagi kemungkinan unsur atau bagian cerita ini menjadi berkembang, yaitu bagaimana diceritakan Lintang sebagai anak muda yang percaya pada perhitungan horoskop, perhitungan nasib berdasarkan nama dan tanggal lahir. Ini juga cerita lain lagi, bahwa Lintang lahir dari ibu yang kebobolan gitu, pacaran, kemudian dilarikan ke Singapura. Tanggal lahirnya dipalsukan karena ibunya belum menikah. Jadi kenapa nggak cocok-cocok gitu loh horoskop dia dengan tanggal lahir. Dia ternyata salah. Begitu dikoreksi, dibaca ulang, baru benar. Kemudian ada adegan bagian ketujuh itu Ophiuchus ya. Ada tokoh yang namanya
Omarion, dan satu lagi wanita Gipsy yang namanya Dira. Ya ini adegan buat saya lucu aja, dia cerita banyak sekali tentang karakter manusia, zodiak 13 yang tidak diakui. Ternyata dia nyolong kamera di akhir cerita. Jadi teman-temannya mau ke Bali, kameranya pada hilang gara-gara yang diduga adalah si Dira itu. Tapi ada soal yang menurut saya agak aneh ya. Waktu cerita yang sangat panjang, bayangkan kalau kita naik bus dari Lebak Bulus jam 7 malam. Saya pernah naik Lorena misalnya dari Rawamangun jam 2 siang atau jam 4 sampai di Ubung itu jam 8 malam besok hari. Jadi sampai di Banyuwangi itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore hari berikutnya. Jadi bagaimana Anda membayangkan waktu cerita yang 24 jam itu tanpa tidur mereka bercerita terus. Tahu-tahu sudah di Banyuwangi itu. Adegan mereka si Omarion ini kaget kok sudah di Banyuwangi. Anda bisa bayangkan cerita yang lebih dari 24 jam, panjang sekali bercerita tanpa tidur dan tiba-tiba sudah di Banyuwangi. Kemudian ada juga cerita sempilan menurut saya, ya temanya Sagittarius. Jadi ada tokoh yang namanya Sagita, ada tokoh lagi yang namanya Darius. Ini lain sendiri, dia sempilan aja menurut saya, tidak berkaitan dengan cerita sebelumnya. Nah, adegan yang agak menarik sebenarnya bioskop ya. Bagaimana cikal bakal Surya dan istrinya ini pacaran gitu loh. Ya adegan nonton bioskop dicium di adegan terakhir film E.T. itu. Kemudian mereka menikah, mulai muncul masalah. Surya orang yang kritis, rasional, menyukai sastra, sementara ibunya cenderung ke PKS-PKS-an, beriman tetapi juga pragmatis. Kemudian ada adegan berikut di bagian 10, Linguistik Cinta judulnya. Itu ketika Surya masih kuliah sastra. Dia melihat dua pembicara berdebat tentang sausur ya, linguistik diakronis dan sinkronis. Dia melihat seorang perempuan S3 yang di forum itu diganyang habis oleh bapak tua. Tidak begitu, jadi argumennya tidak begitu, maksudnya untuk menghajar si perempuan S2 dari Perancis itu. Sampai akhirnya adegan terakhir ditutup dengan bagaimana Surya yang tadinya kabur, yang tadi dibacakan itu kan, dia menjelma kuda kabur lewat jendela. Sebetulnya dia kabur dengan pemain akrobat yang dia wawancarai waktu nonton sirkus sama anaknya. Jadi mereka kabur ke Amerika, menganut Scientology, bikin salon binatang ya di Amerika. Jadi dia tinggal di Amerika, kuliah lagi, membaca buku pengantar linguistik umumnya Saussure lagi, dan dia kemudian pulang untuk menjadi wali pernikahan Indira dengan Sindu di Indonesia. Jadi sebuah bingkai yang sebetulnya disatukan oleh Ayu semuanya. Nah, dengan karakter begini sebetulnya dua buku ini buat saya menarik karena menguji seberapa besar peran editor ya, penyunting dan juga penulis. Jadi model kolaborasi begini ini sebetulnya nggak mudah. Kalau penyuntingnya cekatan mungkin akan kelihatan bentuknya. Kalau tidak bisa, yaitu ternyata memang tidak bisa dibingkai seluruhnya. Ada cerita-cerita yang tiba-tiba seperti sempilan, yang kalau dibuang pun sebetulnya tidak apa-apa. Tapi kan problemnya ini peserta workshop. Dari segi bentuk sebetulnya kalau dalam di Indonesia tuh saya pernah menemukan ada satu buku yang kayak gini nih. Ini Lenka judulnya. Ini dibikin oleh para peserta bengkel penulisan novel DKJ 2009, ada 19 nama. Jadi mereka membuat sebuah novel yang isinya kurang lebih satu penulis menulis bagian pertama, misalnya dilanjutkan oleh penulis berikutnya bagian gue, terus sampai tamat. Jadi masing-masing memperkaya bagian novel itu berdasarkan kapasitas atau orientasi cerita tadi. Jadi bisa berkembang sangat panjang. Tetapi problemnya memang kalau dalam Lenka ini kan bentuk itu sudah dibayangkan hampir utuh ya, bahwa
dia harus berakhir begini. Sementara dalam kisah orang-orang Scorpio atau Sagittarius memang lebih ada lebih ada toleransi karena tidak semua bisa dibingkai berdasarkan cerita yang dibikin oleh komandannya Ayu Utami. Jadi ada yang sengaja dilepas, menurut saya dibiarkan saja begitu karena memang itu bagian atau konsekuensi dari representasi kelas ini. Jadi memang ya bagian-bagian seperti Wira atau bagian yang saya katakan sebagai sempilan itu sebetulnya tidak berkaitan dengan kisah utama, tetapi dia menjadi variasi atau menjadi warna lain bagaimana orang Sagittarius atau Scorpio dalam cerita ini, meskipun secara tokoh dia bukan bagian dari tokoh cerita yang utama. Kolaborasi kayak gini nih sebetulnya kalau di film jauh lebih banyak ya. Kalau kita nonton New York I Love You misalnya, itu kan kelihatan bagaimana beberapa film membicarakan New York dari berbagai segi. Tetapi bedanya dengan di sastra atau di dua buku ini, kalau film-film di New York I Love You itu kan setiap cerita menceritakan tentang New York dari sisi yang lain. Perkawinan orang Yahudi, pacaran anak muda yang pada mulanya kita sangka difabel, ternyata setelah dipulangin di jalan sendiri ke dalam gitu segala rupa. Jadi warna-warni New York dibingkai dalam satu cerita. Di Indonesia saya kira ada Belki Bolang atau Jakarta Maghrib ya, Salman Aristo itu juga kayak gitu. Jadi menceritakan Jakarta dari berbagai segi. Tetapi kalau yang dibikin oleh teman-teman ini kan sebetulnya jauh lebih mendalam kolaborasinya karena setiap penulis itu mengembangkan satu satuan di dalam cerita itu. Anita masa kecil kayak apa, Indira masa kecil kayak apa, Surya ketika kuliah di Fakultas Sastra kayak apa, kemudian ibunya jualan kue pakai bahan-bahan kelas 3 kayak apa. Jadi detailnya itu jauh lebih menantang karena masing-masing penulis ditantang untuk mengembangkan unsur-unsur atau bagian-bagian cerita yang semula ditawarkan oleh satu penulis gitu. Jadi buat saya tantangan kolaborasinya sebetulnya jauh lebih memikat bentuk-bentuk yang kayak gini ya. Artinya memang setiap orang yang terlibat dalam kursus ini atau lokakarya ini ditantang untuk bukan hanya mempertajam atau mempercanggih teknik dia menulis, tetapi bagaimana dia merespon atau bekerja sama dengan penulis lain. Jadi egonya bisa diukur, bisa dikendalikan gitu loh. Tidak bisa terlalu semau-maunya, tapi harus tunduk dalam kata lain kepada bingkai cerita yang sudah ada gitu loh. Jadi ya tegangan antara kebebasan penuh sebagai penulis dengan outline atau jalinan cerita utama yang sudah ada gitu loh. Jadi buat saya sih tegangannya tuh atau tantangannya jauh lebih berarti dengan bentuk yang kayak gini, mengembangkan setiap detail cerita menjadi cerita baru dibanding membuat satu cerita utuh tentang sesuatu yang diikat oleh tema. Seperti dalam kalau kita lihat perlombaan menulis cerita pendek kan misalnya apa yang temanya Hari Bumi misalnya, atau puisi tentang Hari Bumi, ada Ibumi buku puisinya itu. Jadi semua penyair menulis puisi tentang bumi. Ya temanya aja yang mengikat, tapi puisi itu bisa bicara apa aja. Sementara kalau dalam model kayak gini kan setiap penulis ditantang mengembangkan anasir cerita di dalam cerita utama yang dibikin di awal. Jadi silakan membuat rantai-rantai baru dari cerita itu sampai sejauh mana peluangnya, dan pada akhirnya akan dikunci baik oleh memoarnya Syakib pada Scorpio maupun kalau Sagittarius itu kuncinya adalah Sagittarius itu kuncinya Wali. Jadi Surya pulang ke Indonesia menikahkan Indira dengan Sindu. Jadi di antara awal dan akhir itu setiap pengarang dibebaskan membuat cerita-cerita baru
tafsiran baru dari cerita utama, tetapi tidak bisa terlalu bebas karena memang kuncinya nanti ada di akhir, akan ditutup begini, endingnya begini. Saya kira peran editor dan penulis Ayu Tami sangat besar di sini untuk mengendalikan orkestrasi ini gimana nih, agar tidak terlalu banyak main sendiri, juga tidak terlalu ketinggalan sebagai pemain. Jadi memang kalau saya lihat dari kualitas bahannya memang ada yang oke banget tuh maksudnya udah bisa nulis gitu, tapi ada juga yang beberapa editing atau beberapa ungkapan yang masih bisa disunting lebih baik. Tapi ini kan sebuah percobaan yang menurut saya bisa dilanjutkan ke kelas-kelas atau lokakarya berikut. Bagaimana potensi ini bisa mencapai bentuk yang jauh lebih menarik lagi di seri-seri berikutnya. Saya kira poinnya di situ ya. Terima kasih Mbak Kristi. Kasih applause dulu ya untuk Mas Zen. Oke, jadi intinya kalau Mas Zen melihat memang ini adalah karya kolaborasi yang akhirnya, bentuk akhirnya bisa disebut juga bukan kumpulan cerpen, tapi berbentuk seperti novela. Saya sendiri sebagai waktu saya menerima naskah dari Ayu ketika sebagai penerbit, sebetulnya saya agak kaget melihat bentuk semacam ini karena saya pikir kumpulan cerpen itu ya kumpulan cerpen. Jadi ada satu tema yang diberikan oleh editor, kemudian misalkan menulis tentang pulang, mereka berbicara tentang pulang dari segala sudut. Tapi ternyata ketika membaca ini kok kayak ada benang merahnya, seperti yang dikatakan Mas Zen tadi itu, ada benang merah yang kuat di satu sisi, tapi kadang-kadang ada yang lemah, yang hanya dihubungkan dengan misalkan lokasi, hanya rumah begitu ya. Lalu kembali lagi ada yang nyempil, yang tidak berkaitan, tetapi hanya masuk begitu saja. Tapi sebagian besar secara umum ada garis yang menghubungkan dari awal sampai akhir, seperti semacam fragmen gitu ya. Nah, barangkali sekarang kita bisa explore mungkin lebih jauh, kita diskusikan sebenarnya karya kolaborasi seperti yang dikatakan Mas Zen tadi, ada yang ideal atau bukan ideal ya, tapi ada yang umumnya adalah memiliki kekuatan yang sama di antara pembaca, karena di situ biasanya penulis itu diminta untuk mengembangkan anasir setiap cerita menjadi cerita-cerita yang utuh, kemudian kalau digabungkan menjadi satu cerita yang utuh. Nah, barangkali mungkin kita bisa untuk memperkaya diskusi, mungkin salah satu penulis Mas Syakib mungkin yang namanya disebut-sebut sebagai tokoh bisa cerita sebenarnya bagaimana karya kolaborasi ini dari sudut pandang Anda sebagai salah seorang penulis. Apakah Anda mengembangkan satu anasir, lalu kemudian apa yang Anda lakukan, ceritakan, sehingga mungkin kesan pertama ketika melihat cerita Anda begini, Syakib, ternyata dia itu pria peselingkuh atau apa? Apakah memang Anda bayangkan dari awal gitu ya? Silakan, mungkin Mas. Jadi waktu saya pertama kali membaca novel ini, yang mula-mula pasti saya akan membaca karangan saya sendiri kan. Dan saya kaget gitu, wah ini ada anasir gelap di dalam isinya. Minimal 25% ini kontribusi dari editor ya. Karena kalau nggak dikasih kontribusi mungkin cerpen saya nggak sebagus ini. Jadi itu editor. Terus kemudian kenapa banyak A itu ya? Saya bacain A satu. Dan loh kok nama saya muncul terus gitu ya. Wah, jadi memang ini kepintaran dari editor yang membuat cerita yang tadinya tidak nyambung satu sama lain karena masing-masing mempunyai ide sendiri, kemudian disatukan menjadi suatu novela omnibus yang mana akhirnya orang seperti Mas Denha ini tertipu dia pikir ada satu bingkai yang dibuat dan kita harus mengisi di dalam kotak-kotak bingkai itu. Tetapi yang sebenarnya ada mozaik kotak-kotak di mana-mana dan itu ditarik menjadi satu
novela omnibus, sehingga kuncinya banyak tulisan A di tengah-tengah di antara itu. Gitu. Dan saya merasa hari ini sebetulnya persambungan dari kursus penulisan cerpen yang dulu gitu loh. Jadi kursus itu belum selesai, diselesaikan hari ini gitu. Jadinya seperti itu. Dan buat saya itu banyak mengandung pelajaran, karena waktu dulu dibilang mau dibukukan, saya tidak percaya. Saya bilang bagaimana bisa cerita yang mempunyai tema yang bermacam ragam disatukan dalam satu buku. Belum lagi kualitasnya seperti tadi sudah disinggung, tidak tidak sejajar ya. Dan ternyata bisa ya. Dan ini memang saya merasa bahwa si sutradara ini pintar sekali ya. Terus kedua, ya saya mengucapkan terima kasih karena akhirnya bisa menjadi cerpenis. Walaupun baru 0,75. Selamat sore. Terima kasih Mas Syakib yang 0,75 ya. Oh, oke. Jadi ada lagi yang mungkin mau menambahkan soal kolaborasi dan sampai proses menjadi cerpenis di sini. Putri mungkin ya, dari Sagittarius ya. Oke. Tiba-tiba karyanya dibacakan di sini dan kemudian nama Indira muncul dari awal sampai akhir gitu kan. Barangkali Putri bisa bercerita bagaimana itu terjadi. Mau cerita proses kreatifnya aja kali ya. Jadi waktu itu kan kita 10 kali pertemuan. Terus waktu minggu pertama dijelasin kalau kita tuh disuruh bikin tentang zodiak dan kita suruh pilih mau zodiak apa gitu kan. Terus suruh kirim tugasnya tuh ceritanya kira-kira kayak gimana. Nah aku bikin yang kayak tadi yang bapaknya berubah jadi kuda. Terus sempat diedit berapa kali, tadinya sudut pandangnya dari ibunya. Terus direvisi katanya lebih cocok dari anaknya. Terus udah sampai 10 kali pertemuan terus sudah jadi satu cerpen itu. Kalau cerita-cerita yang lainnya aku nggak tahu, yang tentang Indira yang lain itu semua dikembangin sama Mbak Ayu dan aku baru baca setelah bukunya jadi gitu. Terus apa lagi? Iya, jadi sebenarnya yang membingkai cerita-cerita itu semua Mbak Ayu. Jadi awalnya itu ide-ide kita memang berbeda-beda gitu. Udah itu aja. Oke, Putri berarti sudah baca, sempat baca sudah. Ya? Kalau saya boleh tanya, kebayang nggak kalau Indira itu punya bapak namanya Surya itu? Enggak ya. Lalu setelah membaca bagaimana? Seneng lah. Kan sebelum baca bukunya ceritanya juga sempat ada yang satu yang dualitas sempat ada di majalah gitu. Terus udah sempat baca, kayaknya aku kenal nih Indiranya gitu, terus ketemu sama Bayu. Iya, terus katanya dikembangin dari cerpenku gitu. Terus ternyata lebih dari satu, ada beberapa tentang Indira yang lain. Oke, kalau bahwa Indira berteman dengan Lintang? Nggak tahu. Tidak juga ya. Oke, berarti yang tahu siapa ini kalau begitu ya? Ayo yang siapa tahu yang namanya Lintang, yang membuat tulisan bernama tokohnya Lintang siapa? Nah, barangkali bisa bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa berteman dengan Indira di sini? Mungkin bisa cerita sedikit? Silakan ke cerita sedikit di depan. Makasih. Seperti juga rekan-rekan yang lain, saya rasa saya juga nggak tahu bahwa nanti akan berteman dengan Indira gitu. Jadi waktu disuruh bikin cerita mengenai, waktu itu kebetulan sebenarnya saya Scorpio tapi akhirnya bicara soal Sagittarius juga, jadi dimasukkan ke Sagittarius. Jadi sebenarnya saya rasa teman-teman yang lain juga nggak tahu bahwa nanti akan berteman dengan ini, akan mempunyai bapak yang namanya ini atau punya tetangga di sini dan sebagainya. Gitu.
lalu tiba-tiba menjadi kaitan begitu ya? Iya. Yang kepikir pertama mungkin terpikir apa waktu bercerita tentang rumah sakit? Oh, aku bukan Rumah sakit. Lintang itu yang kotak Pandora. Kotak Pandora. Oke. Bagaimana itu awalnya ketika membayangkan kotak Pandora? Kalau cerita kotak Pandora sebenarnya karena saya berteman dengan salah satu ahli metafisika Cina, jadi saya banyak tahu soal pace dan penghitungan tanggal lahir, feng shui dan sebagainya. Sebenarnya karena itu sih, jadi akhirnya saya bikin cerita yang dengan background kalau pace sendiri sebenarnya kayak penghitungan primbon. Jadi dengan latar belakang itu karena saya sering mendengar, oh saya rasa ini menarik kalau orang salah tafsir dari tanggal lahirnya. Oke, terima kasih. Sebelum kita buka pertanyaan, barangkali saya bisa kembali ke Mas Sen. Jadi ini tadi banyak kejutan-kejutan, terutama ini kelihatannya para penulis ketika mendapatkan buku ini lagi gitu. Bagaimana tokoh saya bisa mendapatkan Ayah Surya, lalu temannya Lintang begitu. Ini sebenarnya bagaimana Mas menjelaskan proses kolaborasi semacam ini, atau apa yang diharapkan dari model-model begini? Ya, kalau saya kuncinya sebetulnya dalam proyek ini peran Ayu sebagai guru atau pengajar kelas menulis dan berpikir kreatif, juga penyunting atau penulis dalam cerita. Jadi memang komandan ini ya harus punya bayangan bentuk yang kurang lebih sempurna. Kalau nggak ada bayangan bentuk yang ideal tentang buku ini, misalnya Sagittarius, fragmen-fragmen ini nggak bisa dipegang gitu loh, nggak bisa ditangani. Jadi sekali lagi memang peran penyunting dan penulis utama ini sangat besar untuk bisa menarik satu garis merah dari awal sampai akhir dengan mengizinkan bukan digresi tapi bentuk-bentuk cerita yang lain yang mungkin tidak berkaitan dengan tokoh utama dalam cerita itu, tapi punya kaitan tematik dengan cerita secara keseluruhan. Kalau peluang-peluang kolaborasi ini sebetulnya kan juga membuktikan bahwa dalam sebuah bengkel yang sedang berjalan ini potensi itu berkembang gitu loh. Orang-orang atau penulis atau calon penulis yang ada punya peluang yang sebetulnya sama untuk tumbuh dan mempertajam kemampuan menulisnya, dan tanpa dalam bentuk pembinaan gitu atau arahan dari sang editor utama, mungkin bakat-bakat ini bisa ya tumbuh bisa, tetapi kan tidak membayangkan adanya bentuk yang bulat seperti yang sudah termaktub atau tercetak dalam buku ini. Jadi sekali lagi kalau buat saya pribadi ya, saya membaca tantangannya memang lebih gila dalam proyek seperti ini, karena bagaimana detail-detail dalam sebuah cerita itu kemudian mengembangkan rantai baru, cerita baru, dan penulis lain yang tidak ikut atau tidak berkaitan dengan rantai itu masih bisa menyumbangkan bagiannya di bagian lain, dan itu dibungkus dalam sebuah bingkai yang ya kurang lebih rapi gitu loh. Editingnya lumayan rapi. Ya bahwa ada kualitas yang 0,75, ada yang 85, itu bisa kelihatan, tapi itu kan juga proses. Buat saya itu hal yang wajar saja. Toh pada akhirnya kalau terus berlanjut kelas-kelas ini akan peluang untuk melahirkan generasi penulis fiksi yang baru, saya kira sangat terbuka. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi peluang untuk menulis fiksi masih terbuka, dan bentuk kolaborasi semacam ini memang sangat menantang ya, masih bisa dilanjutkan. Oke, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat sore, nama saya Iren. Saya mau bertanya kepada Mbak Ayu sebagai editor kumpulan cerpen ini. Pertama,
apa alasannya akhirnya memutuskan untuk membuat kumpulan cerpen ini menjadi satu kesatuan gitu ya, dengan dibikin benang merahnya, ada benang merahnya antara satu cerita dengan cerita yang lain. Terus kedua berarti saya nanti sebagai pembaca membacanya harus urut ya Mbak ya, dari depan gitu ya, karena tadi kalau saya pikirnya ini kumpulan cerpen, saya jadi bisa milih nih, saya ngeliat judulnya mana dulu yang menarik gitu kan, tapi karena tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah rangkaian, berarti apakah saya harus baca dari judul yang pertama, selanjutnya kedua dan seterusnya, seperti itu. Terima kasih. Halo, saya Marsha. Saya nulis Scorpio. Sebenarnya gini, memang tulisanku itu tadi yang disebut sama Mas Den itu yang di luar bingkai, yaitu yang semua akan menjadi lebih baik. Kalau aku ngelihat sebenarnya ada suatu, aku tuh beberapa kali datang ke bedah buku yang isinya kumpulan cerpen seperti ini gitu ya. Ada suatu budaya kita, kalau kita ngeliat kumpulan cerpen itu semuanya harus literally masuk seperti itu. Jadi bingkainya itu kayak seakan-akan kita udah dikasih bingkai yang harus disesuai di sini aja nih gitu. Jadi kayak tadi aku dengar misalnya oke, sesuai, ada biasanya karakter atau ada namanya, biasanya Syakib disebut-sebut terus, atau Indira disebut-sebut terus. Itu adalah bingkai yang biasa terjadi, memang kalau di sini tuh kayak gitu. Bingkainya memang ada suatu tokoh yang sama yang menjalankan hidupnya, dan kita lihat seperti itu. Cuman kalau kita ngikutin, nggak ada. Kalau kita ngikutin kumpulan di luar negeri, kadang-kadang juga ada suka cerpen yang kumpulan yang tidak melihat dari tokoh. Jadi kalau tadi kan kita udah diceritain, sebenarnya kita juga nggak tahu ini cerita yang mana jadi benang merahnya kan. Itu memang sulapannya Mbak Ayu lah ujung-ujungnya gitu. Cuman kita juga harus lebih membuka diri ketika mau melihat, apalagi kisah ini zodiak. Zodiak itu hubungannya dengan karakter, bukan dengan hanya Indira saja atau Syakib saja. Kalau sebenarnya gini, untuk semua yang mau baca, biar lebih enak dan lebih gimana ya, lebih hidup gitu bacanya, nggak usah jadi terbingkai, ini harus nyambung semua. Kan ini fiksi itu imajinatif. Basically kita dibebaskan untuk berpikir dan membaca dan berkomentar sesuai apa yang kita baca. Jadi kayak bebas aja lah, kayak anak kecil aja gitu, nggak usah lah ini harus ada bingkainya. Jadi kita jadi nyari-nyari kesamaan, kalau nggak ada kita bingung. Jadi kayak aku cuma berpesan, basically semua ceritanya aku udah baca, semua nyambung. Kenapa? Karena itulah zodiaknya. Kalau kita mengerti tujuannya adalah sebenarnya zodiak, itu nyambung. Dan itu akan bikin pembacanya juga akan lebih enak. Gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Marsha. Berikutnya yang di belakang. Oh iya, sore, nama saya Dodi. Mas Dodi ya. Ya, sebenarnya saya terus terang ada dua perasaan. Yang pertama saya agak malu karena belum baca bukunya masuk di ruangan ini. Yang kedua saya menyesal karena ketinggalan info untuk kelas ini. Karena nggak dapat info waktu itu, pengen banget ikut kelasnya Mbak Ayu. Pertanyaan saya pertama mungkin untuk Mas Zen dan kemudian untuk Mbak Ayu. Sebenarnya ini bukan kecemasan sih, tapi lebih ke saya pernah dengar kalau apakah itu sanggar, apakah itu kelas menulis, apakah itu workshop, kemungkinan untuk siswanya itu kecenderungan sang guru terhadap apa yang dihasilkan output siswanya nanti, seperti itu. Kayak seperti apa Mas Zen memandang, apakah ada kecenderungan siswa-siswa di lulusan kelas menulis kreatif Mbak Ayu ini terhadap semacam apakah itu epigon, apakah itu kemiripan warna atau seperti apa. Dan Mbak Ayu juga bagaimana Mbak Ayu agar siswa-siswanya bisa memiliki warna sendiri dan tidak perlu ke ayu-ayuan seperti itu. Yang kedua, kalau kita baca buku kumpulan cerpen, apakah itu omnibook yang dengan satu tema atau yang dengan berbagai cerita yang multi story, yang saya lihat kita pembaca bisa maksudnya kumpulan cerpen dengan antologi, banyak penulis antologi berarti ya kita bisa bebas untuk menikmati cerpen mana dulu, karena kita bisa milih, saya pengen baca si A karena saya suka warna dia, atau saya bisa bebas milih yang C karena tidak ada sangkut paut selain kesatuan tematik di situ. Nah di sini bagaimana pembaca bagaimana pembaca
Oke, jadi apakah pembaca bisa bebas menikmati kumpulan itu walaupun penulisnya berbeda dengan karakter yang berbeda, apakah dari awal atau dari akhir atau tengah-tengah? Oke, pertanyaan. Terima kasih. 3 penanya dulu. Saya kira Ayu bisa ke depan sini mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanyaan pertama, kenapa saya merangkai menjadi Scorpio atau ini ya, cari zodiak. Kalau itu sudah dari awal mula kursus ini. Sebetulnya idenya dari mana datang ide merangkai buku berdasarkan horoskop? Itu saya punya satu teman namanya Olin Monteiro. Dia teman dekat saya di Gerakan Indonesia Membaca Sastra. Nah, satu kali saya lihat dia membuat kumpulan puisi orang-orang Gemini atau puisi kaum Gemini. Terus saya pikir, keren juga nih idenya. Waktu itu beberapa tahun sebelumnya ya. Jadi saya pikir, waktu itu saya sedang memikirkan juga untuk membuat kelas menulis. Cuma saya tahu bahwa problem dengan kumpulan cerpen, apalagi di Indonesia banyak, itu terlalu tercerai-berai. Tidak ada ikatan, jadi kadang-kadang kalau ditampilkan di pasar itu orang nggak tertarik. Jadi gini, ada banyak kumpulan cerpen tapi nggak ada satu tema yang menonjol gitu, cepat hilang dari toko. Maka saya terpikir ini sebetulnya keren nih idenya nih, semua orang punya horoskop, semua orang tuh pasti at least pengen lah tahu horoskopnya sendiri atau horoskopnya orang yang dia sayang. Jadi ide horoskop itu datangnya dari situ. Pertama dari Olin, kedua dari saya juga pikir kalau saya punya murid-murid kelas menulis, saya pengen buku mereka itu di pasar itu nggak anjlok gitu loh, nggak ada di buku di toko terus langsung hilang ke belakang gitu, nggak. Saya pengennya buku mereka tuh menonjol, cukup lah lumayan gitu. Makanya sebetulnya dasar pemikirannya sangat praktis. Karena itu saya tahu juga kalau kita membuat kelas menulis kita tidak bisa, apalagi basic ya, dasar, kita tidak bisa memaksa orang untuk ngikutin tema kita. Karena ini basic. Orang punya ketertarikannya sendiri-sendiri. Terus yang selalu jadi concern saya dalam menulis, sebagai seorang penulis dan sebagai seorang aktivis adalah saya ingin manusia itu menghargai manusia per individu. Jadi orang itu jangan diseragamkan. Kesalahan bangsa ini kan suka mau menyeragamkan, oh perempuan tuh harus begini, harus manis, harus bajunya begini, segala macam, itu penyeragaman. Nah buat saya selalu ingin ada penghargaan pada karakter yang berbeda-beda. Jadi sebuah kumpulan berdasarkan tema karakter itu buat saya penting. Jadi gitu, jadi antara idealisme saya untuk memperkenalkan orang, untuk mengajak yuk kita lihat kenalan karakter-karakter manusia kayak apa sih, karakter yang kalian kenal kayak apa, itu idealisme saya. Terus kebutuhan pertimbangan praktis saya bahwa buku semacam ini harusnya kalau di toko itu nggak terlalu cepat hilang. Sama pertimbangan praktis lagi bahwa saya pengen murid-murid saya bukunya juga lumayan kebaca orang, jangan lenyap. Jadi dasarnya begitu aja. Itu satu. Kedua, apakah kita harus bacanya dari bab 1 sampai bab terakhir? Tentu tidak. Apalagi buku saya aja saman gitu ya, bacanya bisa dari belakang kemana gitu. Apalagi ini yang di belakangnya tulisannya adalah kumpulan cerpen. Memang buku ini bisa dibaca. Jadi gini, kalau sebuah kumpulan cerpen bukan berarti dia harus tercerai-berai, enggak. Dia sekumpulan cerpen tapi dia mempunyai benang merah. Apakah kumpulan cerpen harus seperti itu? Tidak ya. Yang ikut kelas saya sudah bosan kali mendengar saya mengatakan bahwa kalau ada satu jalan bisa ditempuh, bukan itu satu-satunya jalan. Jadi kalau saya menempuh jalan ada benang merah, bukan berarti kumpulan cerpen itu harus ada tokohnya sama, itu enggak. Tapi ini juga bisa dibaca sebagai novela mungkin karena ada persoalan dengan jumlah. Saya mendapatkan 60 cerpen. Itu kan kira-kira kalau dibagi rata menjadi 12 seri, satu buku itu hanya mendapatkan 5 cerpen. 5 cerpen untuk satu buku terlalu tipis.
Karena itu saya harus menambah dengan sampai 12 atau 11 cerpen setidaknya supaya dia bisa terbit sebagai sebuah buku. Nah, untuk menambah itu, karena saya harus menambah, maka selain saya harus menambah, saya juga harus menyusun buku ini supaya orang yang menginginkan benang merah mendapatkannya, yang tidak menginginkan tidak apa. Karena itu saya menyisipkan, saya membuka biasanya sejauh ini belum ada yang dibuka oleh cerpennya murid. Selalu masih pembuka dan penutupnya cerpen saya karena itu adalah pembuka dan pengunci. Nah, di situ itu yang bingkainya. Jadi yang terjadi seperti itu, tetapi buku ini tidak direncanakan sebagai novel. Karena itu setiap babnya selalu bisa dibaca sendiri. Dia bisa dibaca sebagai sebuah cerita yang panjang, tapi kalau tidak ingin membaca seperti itu, dia bisa diambil satu bab aja, sekaligus menjawab pertanyaan yang itu. Kemudian ya karena saudara kan nggak ikut kelas saya juga bisa tanya yang lain-lain. Saya selalu menekankan bahwa ada banyak cara menulis. Memang yang saya ajarkan di kelas ini satu jalan, tapi ada banyak jalan lain, dan saya selalu bilang bahwa dunia kreatif itu masuknya bisa dari manapun. Dan saya juga tidak ingin mengubah gaya orang, karena buat saya gaya masing-masing individu itu penting. Yang saya perbaiki di sini umumnya adalah editing dasar. Kalau Syakib itu kasus lain. Dan 0,75 itu bukan mutunya, itu royaltinya. Jadi saya memang ngajarin juga bahwa oke, sekarang bayangkan saya mengajari juga dalam urusan buku. Ini kan buku rame-rame, jadi royalti, katakan royalti 10% atau 9% ya. 9% dibagi 12 dong. Berapa? Ya 0,75. Jadi ini mereka belum bisa untung. Atau udah untung juga sih. Mereka belum bisa mengharapkan sebuah hasil yang baik, tapi tahu bagaimana cara menghitungnya. Oke. Berarti kembali ke Mas Sen. Barangkali pertanyaan Masnya menarik nih. Soal bingkai yang longgar, lalu pertanyaan Dodi juga bagus karena kalau ini dijawab oleh Ayu kayaknya karena dia guru di sini kurang pas ya Mas, kecenderungan seorang guru untuk membentuk epigon di situ. Ya, saya kira memang seorang guru yang baik itu harusnya membuat si murid berkembang berdasarkan kapasitas atau cirinya masing-masing ya. Jadi dia tidak membuat bukan menggandakan dirinya gitu loh, bukan murid itu bukan filial dari si guru, tetapi dia penulis baru yang muncul dari serangkaian percobaan atau pendidikan pada satu masa. Harusnya dia tidak boleh menjadi epigon dalam kehidupan berikutnya. Nah, dalam kelas ini kalau kita baca dari yang sudah ada ini, sebetulnya apa yang ditulis oleh Dias misalnya itu sangat berbeda dengan dari yang ditulis Ayu misalnya. Berbeda dari yang ditulis Marsha misalnya, atau juga Sita. Yang mempersatukan mereka ya seperti yang saya bilang tadi, kaitan tematik dan perpindahan tokoh itu loh, pengembangan tokoh itu aja. Tapi gaya mereka bercerita sebetulnya satu sama lain agak berbeda. Tetapi editing ini kan atau penyuntikan ini kan merapikan bagian-bagian yang kurang rapi gitu kan. Itu memang akan kelihatan satu pola penyuntingan yang sama karena dikerjakan oleh satu orang gitu loh. Jadi seharusnya tidak boleh menjadi epigon. Seorang murid itu tidak boleh menjadi epigon gurunya. Dia harusnya membunuh gurunya setelah dia selesai. Iya, supaya dia bisa hidup gitu loh. Bukan sebagai bayang-bayang, tapi sebagai subjek yang mungkin akan memberikan bayang-bayang baru di kemudian hari gitu, kayak gitu. Jadi jangan menjadi epigon. Kemudian memang apa yang dibilang Marsha benar juga bahwa
atau Ayu bahwa buku ini bisa dibaca dari mana saja. Itu kalau kita berasumsi bahwa ini adalah buku ini terdiri dari berbagai cerita. Tetapi kalau kita membayangkan ada satu bangunan yang kurang lebih utuh, maka kita akan memimpikan atau membayangkan, misalnya kalau kita baca bagian terakhir memoir gitu yang ditulis oleh Ayu, kita akan membayangkan pendahulunya ini apa gitu loh. Kenapa si tokoh kemudian mengunci, akan saya kisahkan kalau misalnya di pembukanya itu dia katakan, baiklah aku ceritakan ini padamu, meskipun untuk mengungkapkannya sesungguhnya aku harus menghancurkan kesombonganku sendiri. Pada usia gagah aku telah pernah untuk pertama kalinya membiarkan bajuku kusut dan jambulku kempis. Kenapa? Tidak pada usia ini ku biarkan diriku terbuka. Nah ini kan harus dicari, kalau orang yang orang atau pembaca yang penasaran, dia akan cari tahu ini jangan-jangan dulu ada jambulnya nggak kempis gitu loh. Ternyata benar di bagian-bagian awal di Generasi Bunga itu Syakib muda itu jambulnya ketiup angin nggak goyang gitu loh. Kayak gitu. Jadi pembaca yang membayangkan bentuk yang kurang lebih utuh dari buku ini, dia akan, kalau dugaan saya, dia akan membaca dari awal sampai akhir. Bahwa ada bagian-bagian tertentu yang memang tidak berbicara tentang tokoh utama, tidak apa juga, itu kan variasi atau cerita yang berdiri sendiri tetapi secara tematik berkaitan, kisah orang Scorpio gitu. Jadi bisa dibaca dengan dua cara, bisa sebagai sendiri-sendiri karena itu disebut kumpulan cerpen, tapi juga bisa dibaca sebagai novel omnibus tadi, novel yang dibikin secara keroyokan dan dibangun menjadi sebuah bentuk yang nyaris utuh gitu loh. Saya kira itu ya. Jangan takut juga membaca sebagai keseluruhan, meskipun peluang membaca secara partikular tuh sangat terbuka. Saya sebetulnya tergelitik untuk bertanya di sini, siapa yang sudah bersiap-siap ingin membunuh gurunya di sini ya. Tapi saya kira pertanyaan barangkali akan saya lanjutkan. Siapa yang ingin bertanya? Masih ada pertanyaan? Atau satu hal yang ingin barangkali karena ini sesama banyak di antaranya adalah murid, pernah menjadi murid. Apa yang didapat dari sini sehingga Anda sudah siap untuk menjadi pembunuh atau masih merasa lebih enak menjadi pengikut? Mungkin ada yang ingin berbagi, bercerita? Ingin share tentang perbedaan bagaimana belajar menulis di Mbak Ayu dengan yang lain-lain gitu ya. Saya juga sampaikan ini bahwa ternyata setiap proses tuh kan setiap proses tuh tahapnya sangat dekat lah. Jadi kita nggak terlalu bingung untuk keseluruhannya tuh gimana gitu. Misalnya kerangka dulu, daging dulu. Nah, yang paling menjadi mudah dipelajari adalah kalau Mbak Ayu membalikkan bagaimana sastra bisa indah itu ke biologis gitu. Jadi misalnya banyak orang bertanya, sastra yang indah gimana sih gitu, terus Mbak Ayu bilang ke kenikmatan gitu kan. Semua orang punya kenikmatan, punya orgasme dan lain-lain, dan itu yang buat kita bisa menilai karya kita sendiri itu nikmat secara apa, dan itu Mbak Ayu bagi sebagai perasaan, kognitif, sama satu lagi apa ya Mbak? Indrawi, kognitif dan kenikmatan yang bisa kita rasakan sendiri. Nah itu, jadi kayak misalnya menjelaskan struktur itu tulang dan daging gitu. Kalau misalnya kita nggak biasa nulis fiksi, kita bisa menulis runtut, berarti menulis struktur, menulis tulangnya garing gitu kan. Orang-orang nggak akan tertarik gitu. Tapi kalau kita misalnya biasa menulis fluid, kita biasa menulis dagingnya tapi nggak kuat gitu. Nah di sini terutama di novel ini Mbak Ayu membelikan tulang sekaligus dagingnya sehingga bisa menarik utuh di dalam satu buku ini gitu. Dan yang sangat signifikan, waktu itu saya menulis di luar kota. Nah saya berjanji sama Mbak Ayu bahwa saya harus menyelesaikan ini, padahal saya hanya ikut pertemuan ke-6.
Nah, baiknya adalah Mbak Ayu selalu memberikan review per tahapnya gitu. Jadi kita berproses selalu berubah sesuai dengan materi per pertemuannya gitu. Jadi berubah terus hingga akhirnya menjadi satu karya yang utuh yang pada awalnya nggak terduga sama sekali gitu. Jadi ada proses yang Anda rasakan ketika ada proses perubahan di situ. Nah, ya itu yang paling penting di dalam 10 pertemuan itu, prosesnya itu yang pertama, wah kita lihat udah enak nih. Terus materi selanjutnya adalah tentang bahasa. Pas dilihat lagi, wah bahasanya nggak enak nih gitu kan. Terus materi selanjutnya bahasa udah enak, materi selanjutnya yang lain tentang hal yang lain, wah nggak enak lagi, revisi lagi gitu. Jadi itu yang buat prosesnya tuh runtut gitu. Pertama-tama saya sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu karena telah membantu saya. Jadi yang saya dapat dari kursus penulisan kreatif ini adalah bahwa kita dapat mengawali ide dari mana saja. Lalu kita diberikan patokan yang sebenarnya semulanya saya ngerasa agak ciut ya, karena kayak standarnya tinggi untuk menulis itu, tapi ternyata dengan petunjuk-petunjuk yang sebenarnya itu memudahkan kita. Jadi saya merasa setelah mengikuti kelas ini saya menjadi merasa siap untuk menjadi penulis. Terima kasih ya Mbak Ayu. Oke. Ada lagi yang ingin bercerita? Oke, ya. Saya kira kalau kita lanjutkan, mungkin akan banyak yang berterima kasih Mbak Ayu di sini. Jadi saya ingin mendengar, ada tidak yang rasanya saya merasa ketika mengikuti ini kok merasa kayak saya tidak begini. Ada tidak ya? Terus terang saya ini bukan orang yang percaya pada zodiak. Ketika Ayu melemparkan gagasan membuat buku tentang zodiak, ini apa-apaan lagi saya pikir ya. Oh, gitu. Tapi dia nggak berani bilang. Saya nggak berani bilang, gitu kan. Saya nggak pernah baca zodiak gitu ya. Kalau teman saya bilang, ini nih bintangmu begini, ya itu ramalan peramal cuaca, selalu begitu. Kalau cuacanya nggak hujan ya berarti pasti ada gangguan. Kalau hujan, nah benar kan, gitu kan. Buat saya zodiak begitu. Nah, saya mungkin ada nggak di antara teman-teman ketika mendengar dilemparkan ide bahwa ayo kita menulis zodiak, sementara Anda sendiri barangkali ada yang sama seperti saya. Ada tidak yang merasa kesulitan? Ini jadi ide saya bagaimana ya? Saya tidak pernah mengenal zodiak, lalu kemudian saya diminta untuk menulis tentang zodiak. Mungkin ada yang begitu kah? Oh, oke. Bisa bercerita sedikit? Zodiak. Sebelumnya zodiak saya Cancer. Tapi saya ikut menulis masuk dalam buku kisah orang-orang Sagittarius. Saya nggak percaya zodiak, jadi waktu Mbak Ayu bilang kita suruh bikin cerita tentang zodiak dan diperbolehkan untuk menulis tentang zodiaknya sendiri atau zodiak orang lain, saya tidak percaya zodiak dan segala ramalannya. Jadi saya tidak ingin menulis tentang Cancer karena menurut saya juga jujur saya tidak tahu waktu itu apa yang harus saya tulis tentang Cancer. Kemudian di situ di kisah orang-orang Sagittarius saya menulis akhirnya saya menulis Ophiuchus. Itu adalah zodiak ke-13. Jadi ya sekalian aja gitu, zodiak yang memang tidak diakui, belum banyak yang diakui saat ini gitu. Tapi seperti tadi yang sudah dikatakan juga oleh Mutia bahwa ide itu bisa dari mana aja. Jadi temanya bisa zodiak dan saya menulis tentang Ophiuchus itu menggali dari riset tentu saja, dari internet dan sebagainya, dan ternyata bisa gitu. Jadi dari ide apapun kita tidak harus percaya apa yang kita tulis karena kita juga menulis fiksi gitu ya. Tapi bagaimana cara kita meyakinkan orang yang membaca bahwa logikanya ada sehingga ceritanya itu orang akan bertanya-tanya ini real atau enggak gitu. Tapi tetap aja akhirnya itu adalah fiksi. Gitu aja. Terima kasih Fitria ya. Iya. Terima kasih Fitria. Fitria ini menulis Ophiuchus. Ketika saya membaca Ophiuchus ini sepertinya saya seperti menghadapi seorang ahli zodiak padahal di situ. Dia tahu sendiri asal kata, dia tahu asal kata dari mana, sifatnya seperti apa. Cukup meyakinkan. Ternyata dia nggak suka dengan zodiak. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan, akan bercerita?
Mas Sen mau tambah sesuatu? Oh ya, saya kira sebagai sebuah proyek kolaborasi atau semi kolaborasi ini, kalau kita membayangkan sebuah bangunan yang kurang lebih utuh dari dua buku ini, saya sebagai membaca kadang melihat ada juga celah yang menurut saya tidak atau belum digarap atau peluang itu masih terbuka. Misalnya bagian-bagian yang menjelaskan kenapa sikap fundamentalis ibunya Indira itu muncul itu ya samar-samar dijelaskan efeknya kepada suaminya yang kemudian tidak suka dan kabur dengan main sirkus, tapi kita tidak lihat tuh motif itu di belakang tuh apa. Itu juga bagian yang menurut saya menarik kalau dicari tahu atau diberikan sebuah cerita yang sendiri, karena Surya sendiri mengalami perkembangan yang cukup penting dari mahasiswa kuliah linguistik, dia dengar orang ceramah, kemudian dia berkenalan dengan istrinya di bioskop, dipanggil Akang kayak gitu. Jadi ada gitu, tapi istrinya ini agak gelap menurut saya, pribadi yang tidak banyak dieksplorasi rupanya dalam cerita ini, karena kebetulan saja dia menjadi ke PKS-PKS-an dulu. Itu satu. Yang kedua juga apalagi ya, jadi sebetulnya peluang untuk membuat cerita yang berkembang itu masih banyak. Itu salah satu bagian yang menurut saya bisa diolah. Hal lain mungkin kalau buat saya ada beberapa editing yang masih kurang ini ya, kurang misalnya ada bagian di ceritanya Dias ya, ada adegan misalnya dia tulis ulang tahun, kau membakar setangkup roti bakar dengan selai coklat untuk kami. Membakar setangkup roti bakar, bayangkan coba. Menurut saya kayak gitu tuh penting juga. Ya roti bakar harusnya kau membakar setangkup roti udah cukup itu loh. Roti bakar ya tentu saja roti yang setelah dibakar baru jadi roti bakar kayak gitu loh. Masih ada kecil-kecil yang bisa lebih rapi lagi, tapi saya duga memang karena waktu persiapannya yang di antara persiapan Biennale ini kan luar biasa pekerjaan kami di sini ya. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana Ayu di belakang itu ngedit sambil ngobrol-ngobrol dan makan bakso sore hari ya. Meletikan memang, menyunting itu meletikan. Jadi kita bisa maklum itu kalau ada kecil-kecil yang belum rapi sih. Oke, terima kasih Mas Zen. Ayu, saya menanggapi Mas Zen, kok Mas? Maaf ya. Menanggapi Zen sedikit, sekali lagi bagaimanapun ini sebetulnya buat pembaca di luar sana nggak perlu tahu dapurnya seperti apa, kan mereka silakan menikmati karya ini sebagai sebuah karya, tetapi sesungguhnya memang dapurnya adalah ini karya dari kursus tingkat dasar, bukan advance. Resiko dari kursus tingkat dasar itu adalah bahwa memang kebebasan untuk bikin cerpen itu masih harus saya berikan seluas-luasnya. Dari segi ide, yang saya lakukan hanyalah merapikan struktur cerita. Yang saya ajarkan adalah struktur dan daging, tapi idenya harus dari orangnya masing-masing. Karena itu, dan ketika kemudian saya harus mengembangkannya untuk memenuhi sebuah buku yang utuh, maka saya mencari potensi-potensi dari yang sudah dikerjakan oleh murid-murid saya. Jadi memang sama sekali tidak dari kerangka terus dibikinin, mereka suruh mengerjakan, kebalik dari itu, mereka mengerjakan apa yang mereka mau kerjakan, saya yang jahit dan saya bikinin tambahannya. Nah saya dan itu sesungguhnya yang saya ingin ajarkan juga, tadi Sakib bilang ini adalah kelas penutup sebenarnya, adalah seperti yang biasa saya ajarkan di kelas, sesungguhnya dari ide yang sederhana sekali atau yang kasar sekali atau apapun yang kita suka, kita mencoba mencari potensi. Nah dari ini juga dalam proses ini saya membaca
cerpennya murid-murid dan saya mencari potensi apa yang bisa dikembangkan untuk menjahit cerita ini. Maka dalam kasus Sagittarius saya melihat potensi yang paling menonjol dari ceritanya Indira. Ceritanya Putri tentang Indira karena dia juga yang dari awal udah jadi gitu. Nah, maka tokoh yang disebut Zen tadi, ibunya yang ke PKS-PKS-an itu yang menurut saya sebetulnya nggak PKS. Tapi kan tafsir boleh beda, nggak apa-apa. Ini juga saya angkat dari potensi ceritanya Indira. Di situ kan ibunya tuh rewel gitu ya, datang ke kantor macam-macam, minta anaknya nggak pacaran. Nah, tapi saya sendiri selalu punya simpati pada karakter saya, sehingga saya tidak bisa bikin karakter yang saya nggak suka gitu. Jadi meskipun ibunya Indira ini rewel, di cerita lain juga saya ceritakan bahwa dia kerewelannya sesungguhnya punya dasar yang biasa. Dia orang tradisional, dia kepengen cepat menikah. Dia pengen suaminya sarjana, dia pengen punya anak, ya seperti banyak perempuan muda tradisional, ya nilai-nilainya seperti itu. Dan tapi dalam kasus ini nilai-nilai yang dianggap ideal itu jadi istri, suaminya adalah pemimpin dia, terus tapi karena suaminya jadi pemimpin harus sarjana dong, terus punya anak. Nah itu cita-cita yang indah ideal itu justru menghancurkan hubungan dia sama suaminya. Sebetulnya buat saya simpati saya di situ bahwa dia nggak jahat tapi dia naif sehingga cita-cita yang diajarkan masyarakatnya itu justru menghancurkan hubungan dia dengan suaminya. Dan saya mengambilnya dari potensi ceritanya Putri, seorang tokoh perempuan yang rewel. Jadi sekali lagi prosesnya adalah saya mencoba mencari potensi-potensi yang bisa disatukan. Memang ada beberapa yang saking bedanya seperti ceritanya Marsha itu nggak bisa digabungkan. Sesungguhnya misalnya Novina itu udah saya sebut di cerpen yang saya tugaskan. Satu-satunya yang saya tugaskan untuk menulis cerpen dengan kebutuhan tertentu adalah Dias, yaitu Hujan. Itu hanya satu cerpen yang saya suruh orangnya nulis tentang ini. Sisanya mereka menulis berdasarkan ide masing-masing. Jadi saya memang sudah suruh dia tolong tulis tentang mahasiswanya adalah si Lintang, si Anita, si Inggar, supaya ini mengunci. Tapi memang cerpennya Marsha beda sekali untuk bisa dijahit. Kira-kira gitu. Oke. Tidak ada yang protes, tidak ada yang ingin bertanya. Maka saya pernah mendengar menulis itu katanya tidak bisa diajarkan, tetapi bisa dipelajari. Dan rupanya kita sudah memperlihatkan itu. Tidak ada cara untuk membentuk epikon dan jangan mau dibentuk sebagai epikon. Maka mudah-mudahan kita mendapat apa yang kita dengarkan hari ini, kita diskusikan. Selamat sore, selamat menuliskan cerita Anda. Terima kasih.